Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Saya Puji Prasyowati dari SMP Negeri 7 Salatiga dengan pengajar praktik saya Ibu Rohmatin dan fasilitator Ibu Tengku Frida Nenti. Pada modul 1.3 ini, visi yang saya berikan adalah mewujudkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan adaptif. Dari visi yang saya janjikan tadi, yang pertama yaitu beriman dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar yang memahami agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Pada aspek bergotong royong, diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sedangkan pada elemen mandiri, siswa atau pelajar diharapkan mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pada aspek bernalar kritis diharapkan siswa mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kreatif merupakan kemampuan siswa dalam memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sedangkan yang terakhir yaitu adaptif adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Berdasarkan visi yang sudah saya paparkan tadi, maka prakarsa perubahan yang saya coba untuk saya terapkan di sekolah saya adalah mewujudkan mading kelas yang menarik dan berkelanjutan dan dipasang di aula sekolah. Mengapa saya memilih prakarsa perubahan ini? Karena yang pertama, siswa sudah membuat mading di kelas tetapi kurang produktif. Yang kedua, kelas lain tidak bisa melihat hasil karya kelas yang lain karena mading hanya dipasang di dalam kelas. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa bangga dan berkompetisi dalam membuat mading lebih menarik. Yang keempat, siswa membutuhkan bacaan-bacaan segar yang berasal dari kreativitas siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan minat baca siswa. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada prakarsa perubahan ini adalah berakhlak mulia dengan menghargai karya orang lain.
Yang kedua, yaitu bergotong royong. Ketika seorang murid membuat mading bersama-sama dalam satu kelompok, maka aspek bergotong royong akan muncul dalam kegiatan ini. Yang ketiga, yaitu mandiri. Dalam menyelesaikan tugasnya, siswa secara mandiri menyelesaikannya sesuai dengan tugas tulisan yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan bernalar kritis, siswa mampu membuat tulisan sesuai dengan situasi yang ada. Dan yang terakhir yaitu profil kreatif. Siswa mampu mendesain tulisannya dengan tampilan mading yang menarik. Prakarsa perubahan yang saya munculkan tadi yaitu mewujudkan mading kelas yang menarik dan berkelanjutan di aula sekolah, saya jabarkan melalui bagja. Tahap pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Pada tahap ini ada dua pertanyaan yang saya gunakan, yaitu mengapa kita perlu mewujudkan mading kelas yang menarik dan berkelanjutan di aula sekolah? Dan bagaimana cara mewujudkan mading kelas yang menarik dan berkelanjutan di aula sekolah? Pada tahap yang pertama ini, tindakan yang saya lakukan adalah membuka dialog dengan murid, guru, kepala sekolah tentang program dan kegiatan mading kelas yang akan dipajang di aula sekolah. Dalam hal ini, kita membutuhkan dukungan dan seberapa pentingnya mading dilaksanakan. Tahap berikutnya yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya sajikan yang pertama adalah apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami guru yang membuat mading di kelas. Yang kedua, tulisan apa saja yang disukai anak dan dituangkan di mading kelas. Yang ketiga, bagaimana pengadaan mading di kelas selama ini. Dari ambil pelajaran yang berupa 3 pertanyaan itu, maka tindakan yang saya lakukan pada tahap ini, yang pertama, menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei tentang kegiatan mading di kelas. Yang kedua, mendiskusikan dengan murid tentang tulisan-tulisan yang mereka sukai. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan dan potensi menulis yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah mencari tahu siapa saja guru yang sudah pernah mengelola mading di kelas. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi. Pada kegiatan gali mimpi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembuatan mading di sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan adanya mading kelas yang dipajang di aula sekolah? Dan yang ketiga adalah hal apa yang penting dan harus dilakukan agar mading kelas yang dipajang di aula terlihat rapi, nyaman untuk dibaca, dan menjadi tempat literasi yang menyenangkan bagi murid. Dari 3 pertanyaan ini, maka daftar tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Yang kedua adalah membuat desain suasana mading agar terlihat rapi, nyaman untuk dibaca dan menjadi tempat literasi yang menyenangkan bagi murid. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada kegiatan jabarkan rencana ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama,
Apa langkah-langkah untuk menyiapkan mading kelas yang dipajang di aula yang diimpikan? Yang kedua, berapa lama target untuk menyiapkan mading kelas yang dipajang di aula? Yang ketiga, bagaimana pengaturan agar mading kelas yang dipajang di aula terlihat rapi, nyaman untuk dibaca, dan menjadi tempat literasi yang menyenangkan bagi murid. Dan yang keempat, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan mading kelas di aula agar terlihat rapi, nyaman untuk dibaca, dan menjadi tempat literasi yang menyenangkan bagi murid? Tindakan yang saya lakukan pada tahap jabarkan rencana yang pertama adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Dan yang kedua, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh murid agar mading tetap terlihat rapi, nyaman untuk dibaca, dan menjadi tempat literasi yang menyenangkan bagi murid. Tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahap atur eksekusi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Pertanyaan kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar mading kelas di aula dapat tetap terlihat rapi, nyaman untuk dibaca, dan menjadi tempat literasi yang menyenangkan bagi murid. Tindakan yang dilakukan pada tahap atur eksekusi ini, yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggotanya. Dan yang kedua, menentukan target untuk penyelesaian tugas. Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.